teorema 6 ini yang menyatakan kalau dua sudut merupakan suplemen dari sudut yang sama, maka dua sudut tersebut kongruen berlaku gitu ya, atau pernyataannya betul, telah kita buktikan. Nah, kemudian tugas silakan dibuat pembuktian dalam bentuk paragraf ya. Paragraf ini yang pertama. Teorema lain terkait dengan sudut, pembuktian terkait sudut, teorema yang ke-7. Masalah. Kedua, jika dua sudut saling kongruen ya, dengan sudut yang sama, maka kedua sudut tersebut kongruen. Kalau yang tadi suplemen, ini bukan kongruen ya, komplement. Ini komplement. Dua sudut, kalau tadi suplemen, sekarang komplement. Caranya sama ya, serupa, yang membedakan yang di sini saja ya. Ini komplement. Jadi buktinya serupa ya. Pernyataan. Ini alasan. Sama ya tadi. Kalau yang diketahuinya kalau sudut A, kalau tadi suplemen, sekarang komplement. Dengan sudut C, kemudian sudut B juga komplement. Nah, dengan sudut C ini diketahui. Maka yang terjadi definisi komplement berarti ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C itu 90, gitu. Ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C itu 90. Ini definisi sudut komplement. Nah, gitu ya. Nah, baru substitusi. Baru substitusi sama ukuran sudut A sama ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C, gitu. Ini substitusi. Nah, yang keempat baru ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut B. Ini sifat pengurangan persamaan. Sifat pengurangan persamaan pada persamaan. Ya. Akibatnya sama seperti tadi, maka sudut A kongruen dengan sudut B, gitu ya. Ini definisi kongruensi. Kongruensi sudut, bahwa kalau sudut mempunyai ukuran yang sama, dia kongruen. Nah, ini yang keduanya. Ya, silahkan buat bentuk paragraf ya. Buat pembuktian
bentuk paragraf. Yang kedua ya. Kemudian pengembangan dari teorema 6 dan 7 muncul teorema 8. Oke, jadi kalau ada dua sudut tersebut suplemen terhadap dua sudut yang kongruen. Kalau tadi suplemennya terhadap sudut yang sama, sekarang dia suplemennya terhadap sudut yang kongruen. Jadi ada dua sudut, dia suplemen terhadap sudut yang kongruen, gitu ya. Maka kedua sudut itu kongruen. Nah, ilustrasinya, yang pertama katakanlah sudut A itu suplemen terhadap sudut B, sudut C, gitu ya. Yang sudut B itu suplemen bukan terhadap C tapi terhadap D, gitu ya. Dengan sudut C-nya itu kongruen dengan sudut D. Nah, gitu ya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa sudut A itu ternyata kongruen dengan sudut B. Itu yang dimaksud teorema 8. Sama dengan yang tadi, cara membuktikannya kita gunakan metode 2 kolom. Nah, ini pernyataannya. Kemudian di sini alasan. Yang pertama kita punya definisinya sudut A suplemen terhadap sudut C. Terhadap sudut C. Kemudian sudut B suplemen terhadap sudut D, ya. Dengan sudut C kongruen dengan sudut D. Nah, ini diketahui. Ada 3 yang diketahuinya. Nah, dari 1 kita punya 3 data. Yang pertama bahwa ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C itu 180. Yang kedua, ukuran sudut B tambah ukuran sudut D itu 180 juga. Yang ketiga, ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut D. Ya. Nah, ini dari definisi suplemen dan definisi kongruensi sudut. Jadi yang 1 dan 2 itu definisi suplemen, yang ketiganya definisi kongruen sudut. Saya satukan saja. Boleh ditulis 2 ini, 3 ini, 4 ini boleh. Urai satu-satu. Ya. Jadi ini misal 3, ini 4 gitu ya. Boleh. Jadi definisi suplemen untuk 2 dan 3. Ini untuk yang 4 gitu ya. Nah, ini 2 dan 3, yang ini 4. Nah, kemudian yang 5-nya baru substitusi 2 dan 3 gitu ya. Substitusi 2 dan 3. Saya dapatkan berarti apa? Salah. Di kanan ya. Nah, cara nulisnya aja. Berarti saya punya sini ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut B ditambah ukuran sudut D. Gitu ya. Ini substitusi 2 ke 3 atau 3 ke 2. Nah, kemudian ini
Yang keenam, substitusi. Salah. Penulisannya, maaf. Substitusi di sini, 5 ke 6. 4 ke 5. Ya. 4 ke 5, jadi ini ke sini. Jadi kita substitusi C-nya atau D-nya salah satu. Misalkan ukuran sudut D saya ganti dengan ukuran sudut C. Berarti saya punya sini ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut B tambah ukuran sudut C. Jadi substitusi sudut D-nya dengan sudut C. Yang ketujuh baru pengurangannya. Jadi ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut D. Ini sifat pengurangannya. Sifat pengurangan. Nah, begitu. Nah, baru dari 7 jadinya sudut A kongruen dengan sudut B. Gitu ya. Nah, ini definisi kongruensi. Definisi kongruensi. Gitu ya. Nah, jadi jelas bahwa kalau kalau ada dua sudut suplemen terhadap dua sudut yang kongruen, maka dua sudut tersebut adalah kongruen. Ya. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam teorema 8. Yang ketiga, tugas yang ketiganya, silakan buat dalam bentuk pembuktian paragraf ya. Silakan buat pembuktian paragraf. Itu teorema 8. Teorema 9 sama dengan teorema 8. Dia bedanya komplement saja ya. Saya tuliskan dulu. Jika dua sudut komplement terhadap sudut yang kongruen, maka kedua sudut tersebut kongruen. Oke. Jadi ilustrasinya sini diketahuinya adalah sudut A komplement ya, terhadap sudut C, sudut B komplement terhadap sudut D, dan sudut C kongruen dengan sudut D. Nah, Anda tunjukkan sudut A kongruen dengan sudut B. Nah, tugas yang keempat, nomor 4-nya, buat pembuktiannya 2 kolom. Nah, silakan serupa dengan teorema 8. Jadi saya tidak buktikan yang komplement karena serupa dengan yang suplemen. Ada yang tanyakan dulu yang tugas poin 4. Yang 2 kolom ya. Oke. Yang berikutnya teorema 10.
Sudut yang bertolak belakang itu kongruen. Oke, masih ingat ya? Pekan yang lalu kita sudah bahas sudut bertolak belakang. Di mana sudut bertolak belakang itu merupakan sudut yang diperoleh dari hasil perpotongan dua garis gitu ya. Nah, dia. Jadi kalau saya punya ini terjadi seperti itu. Jadi kalau ada katakanlah K berpotongan dengan L, garis K berpotongan dengan garis L begitu. Kemudian kita ingin tunjukkan bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 3 ya, yang bertolak belakang gitu. Nah. Oke. Kita gunakan pasangan sudut yang ada di dalam hasil perpotongan dua garis ya. Di sini ada jenis kemarin tuh sudut yang sudut yang kemarin tuh yang sebelahan tuh berdekatan gitu ya, atau kemudian ada sudut segaris gitu ya. Jadi sudut yang memiliki sisi yang sama kemudian bersebelahan gitu, berdekatan, bersebelahan. Kemudian dia pelurus atau segaris suplemen. Maka 1 dan 2 itu pasangan segaris gitu ya. Di pembuktiannya kalau kita buat dalam 2 kolom. Ini pernyataannya, ini alasannya gitu. Yang pertama kita punya di situ bahwa K itu berpotongan dengan L. Berpotongan dengan L gitu. Ini diketahui jelas. Yang kedua, kita punya dari 2 garis berpotongan kemarin itu ada pasangan segaris ya. Jadi sudut 1 segaris dengan 2 gitu ya. Kemudian sudut 2 juga segaris dengan 3 gitu ya. 2 segaris dengan 3. Ini definisi sudut segaris ya. Definisi pasangan sudut segaris gitu ya. Pasangan sudut segaris. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, saya lanjut sini. Nah, dari poin 2, pasangan segaris itu kemarin apa? Dia syaratnya suplemen. Jadi sudut 1 suplemen dengan sudut 2. Sudut 2 suplemen dengan sudut 3 gitu ya. Nah, ini dari definisi pasangan segaris basis suplemen. Merupakan pasangan suplemen. Nah, pasangan suplemen seperti itu ya. Kalau yang keduanya ini saya tukar, maka saya punya di sini sudut 3 suplemen terhadap sudut 2 gitu ya. Saya tulisnya saya reposisi gitu ya. Kalau sudut A suplemen dengan sudut 3, sudut 3 suplemen dengan sudut 2 gitu ya. Nah, dari teorema yang sebelumnya, jadi sudut 1 suplemen terhadap sudut 2, sudut 3 suplemen terhadap sudut 2. Di 1 dan 3 suplemen terhadap sudut yang sama ya. Kata teorema berapa tadi? Teorema 6 ya.
bahwa kalau dua sudut suplemen terhadap sudut yang sama, maka sudutnya kongruen, sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 3 gitu ya. Ini berdasarkan teorema 6 tadi, yang mengatakan bahwa kalau dua sudut suplemen terhadap sudut yang sama, maka sudutnya kongruen. Itu terkait dengan kondisi di mana kalau ada dua sudut yang bertolak belakang kongruen, maka sudut yang bertolak belakang itu pasti kongruen. Buktinya ini 1 dan 3 dengan menggunakan kondisi pasangan segaris. Ditanyakan dulu. Terkait dengan teorema 10 khususnya. Nggak ada ya? Nanti mudah dipahami. Berikutnya ada teorema ke-11. Ini ya. Jika salah satu sudut pasangan segaris merupakan sudut siku-siku, maka sudut yang lainnya juga siku. Siku ini jelas ya, sangat mudah untuk dipahami. Jadi kondisinya, ini ketahuinya bahwa kalau ada salah satu pasangan segaris ya, katakanlah sudut A itu pasangan segaris dengan sudut B. Pasangan segaris dengan sudut B. Kemudian katakanlah sudut A itu sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, kita akan tunjukkan bahwa sudut B-nya juga pasti siku-siku. Ya. Nah, sudut siku-siku begitu ya. Nah, kita gunakan 2 kolom saja biar lebih mudah untuk ditatanya. Pernyataannya, ya alasannya. Yang pertama kita punya yang diketahuinya apa tadi? Sudut A itu pasangan segaris dengan sudut B gitu ya. Nah, ini diketahui. Yang kedua juga diketahui bahwa sudut A siku-siku. Ya. Nah, ini juga diketahui. Nah, dari yang pertama kita punya pasangan segaris definisinya bahwa dia suplemen ya. Jadi sudut A suplemen dengan sudut B. Di akibat pasangan segaris ya. Akibat poin 1 yang mengatakan dia pasangan segaris, karena pasangan segaris salah satunya syaratnya adalah bahwa pasangan segaris itu adalah dia mempunyai sudutnya berdekatan, kemudian dia saling suplemen gitu ya. Saling suplemen, maka dia pasangan segaris. Nah, akibat 1 ini muncul bahwa sudut A suplemen dengan sudut B. Kemudian dari poin 2 kita dapatkan sudut A siku-siku berarti ukuran sudutnya adalah 90 ya. Jadi ini definisi sudut siku-siku. Siku-siku dari poin 2 ya. Dari poin 2. Nah, yang kelimanya dari definisi suplemen kita punya ukuran sudut A ditambah ukuran sudut
B sama dengan 90 gitu ya. Nah, ini dari definisi suplemen poin atau bagian yang ketiga ya, poin 3. Nah, kemudian saya substitusi yang 4 ke 5 ya. Jadi saya punya sini 90 tambah ukuran 180 ini ya. Nah, ini ukuran sudut B sama dengan 180 gitu ya. Nah, ini substitusi poin 4 ke poin 5 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan di sini bahwa ukuran sudut B sama dengan 90. Ini definisi pengurangan aja, persamaan. Aljabar biasa, pengurangan pada persamaan. Poin 6 gitu ya. Kemudian dari 7 ke 8 bahwa sudut B-nya siku. Ini definisi sudut siku. Definisi sudut siku untuk poin 7. Dari poin 7. Ya. Nah, jadi betul bahwa kalau salah satu sudut pasangan segaris itu siku, maka sudut yang lain juga siku. Itu teorema 11 ya. Teorema 11 mengatakan jika salah satu sudut pasangan segaris itu siku, maka sudut yang lainnya yang menjadi pasangannya juga siku. Kemudian teorema berikutnya, ini tugas ke berapa? 5 ya. Yang keempat buat pembuktian dua kolom ini. Yang ini kelima buat pembuktian paragraf. Teorema 11 ya. Teorema berikutnya, teorema 12. Berikutnya, jika ada dua garis yang berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka keempat sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Ini serupa dengan teorema 11 ya. Jadi kalau ada ilustrasinya, ada dua garis berpotongan, katakanlah garis K sama garis L, membentukkan 4 sudut ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian membentuk satu sudutnya siku-siku kan. Sudut 1 itu siku, maka kita harus tunjukkan bahwa sudut 2, sudut 3, sudut 4 juga siku ya. Caranya serupa dengan teorema 11 ya. Ya, tadi 1 dan 2 pasangan segaris, suplemen, maka siku gitu ya.
Ini tugas ke-6 ya. Buktikan dengan format paragraf dengan format 2 kolom. Ini tiru teorema 11 ya, persis sama. Cuma ada 4 ya, 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 1 dengan 2, 1 dengan 3 boleh bertolak belakang, pakai teorema bertolak belakang teorema 10, 2 dengan 4 bertolak belakang, pakai teorema 10, itu boleh. Teorema 12 ya. Sudah. Kemudian teorema 13. Ini akibat dari teorema 12 sebenarnya, bahwa garis tegak lurus itu membentuk empat sudut siku-siku. Apa itu garis tegak lurus? Nah, ada di definisinya di pertemuan sebelumnya. Garis tegak lurus adalah garis yang membentuk sudut siku-siku, ya. Garis tegak lurus. Nah, ini juga pembuktiannya sama seperti ini teorema 12. Jadi saya nggak membuktikan teorema 13. Ini persis sama bukti, ya, persis sama dengan teorema 12 yang ditugaskan gitu ya. Jadi kalau teorema 12-nya selesai, teorema 13 terbukti. Yang ini nggak dibuktikan karena sama dengan teorema 12 gitu ya. Kemudian teorema 14. Semua sudut siku-siku itu kongruen. Semua sudut siku-siku itu kongruen. Jelas ya, definisi sudut siku-siku apa? Sudutnya 90 derajat gitu ya. Jadi misalnya sudut A, sudut B, sudut siku-siku. Maka sudut A kongruen dengan sudut B gitu ya. Maknanya begitu. Nah, kita mau tunjukkan ini. Yang pertama, sudut A siku-siku, maka ukuran sudut A sama dengan 90 derajat. Nah, ukuran sudut B siku-siku, maka ukuran sudut B 90 derajat berdasarkan definisi sudut siku-siku. Dimana ukuran sudutnya 90 derajat. Akibatnya apa? Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut
B gitu ya. Sehingga berdasarkan definisi kongruensi sudut, terus maka sudut A kongruen dengan sudut B gitu ya. Nah, ini metode paragraf. Teorema 14 terkait dengan sudut siku-siku itu kongruen. Semua sudut siku-siku itu kongruen. Kalau saya punya dua, gitu sudut dua-duanya siku-siku, maka dua-duanya kong. Dan begitu pun yang kalau ada tiga, jadi sama saja. Coba kiri. Oke, ditanyakan sampai ini. Kemudian teorema 15. Langsung saja ya kalau ada yang ditanyakan. Jika itu siluleh teorema 15 jika sudut kongruen berbatasan, jadi sudutnya kongruen berbatasan gitu ya, yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan, maka garis tersebut tegak lurus katanya. Teorema 15-nya, kalau ada sudut yang kongruen berbatasan gitu. Jadi kalau diilustrasikan ini ada dua garis berpotongan. Ini 1, 2 gitu ya. Ini katakanlah garis K. Jadi ini garis L. Ada dua sudut kongruen berbatasan. Nah, ini contohnya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini sudut 1 berbatasan dengan sudut berbatasan dengan sudut 2. Sebelahan perbatasan. Nah, tunjukkan bahwa katanya K itu tegak lurus dengan L. Kalau ingin menunjukkan K tegak lurus dengan L, tunjukkan bahwa sudut 2 ini sudut siku atau sudut 1 siku begitu ya. Oke, kita mulai dari situ ya. Jadi dari jika sudut kongruen berbatasan. Oke. Nah, jadi oleh karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka gitu ya, ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Yang kedua, oleh karena sudut 1 berbatasan dengan sudut 2 dan dihasilkan dari perpotongan dua garis, maka gitu ya, sudut 1 segaris dengan sudut 2.
Ya, karena sudut segaris itu sudut yang diperoleh dari perpotongan dua garis. Nah, sudut satu segaris dengan sudut dua. Akibatnya apa? Karena dia berbatasan segaris, maka dia suplemen. Akibatnya sudut satu suplemen dengan sudut dua. Ya, dari definisi sudut satu dan sudut dua berbatas, segaris. Segaris itu apa? Berbatasan dan suplemen. Nah, karena dia selalu suplemen, sehingga ukuran sudut satu ditambah ukuran sudut dua itu sama dengan 180. Ya. Oke. Oleh karena ukuran sudut satu sama dengan ukuran sudut dua, maka gitu ya, ukuran sudut satu ditambah ukuran sudut satu sama dengan 180. Ya, substitusi ke sini. Akibatnya dua ukuran sudut satu sama dengan 180. Atau ukuran sudut satu sama dengan 90. Sehingga sudut satu merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Oleh karena sudut satu kongruen dengan sudut dua, maka sudut dua siku-siku. Akibatnya apa? Akibatnya apa? K tegak lurus dengan L. Tegak lurus dengan L. Karena dia sudutnya membentuk sudut siku-siku. Karena membentuk sudut siku-siku berarti dia tegak lurus. Karena salah satu ciri bahwa dua garis berpotongan tegak lurus itu adalah membentuk sudut siku-siku. Itu teorema 15. Mudah untuk dipahami. Oke, sampai sini itu ya kan? Halo? Ini masih pada ada kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Webcam-nya diaktifkan saja. Biar kelihatan. Oke, berikutnya teorema ke berapa? Teorema berikutnya ke 16. Nah, ini yang ke-16, kalau ada dua garis tegak lurus, converse dari 15 ya. Ini converse dari 15. Untuk membuktikan bahwa
kalau ada dua garis tegak lurus, berpotongan tegak lurus, maka terbentuk sudut yang kongruen yang berbatasan. Jadi untuk dua garis yang berpotongan tegak lurus, begitu ya. Ada dua garis, dia berpotongannya tegak lurus, begitu ya. Katakanlah garis K dan L tadi, berpotongan tegak lurus. Maka sudut yang berbatasannya yang terbentuk, katakanlah ini 1 dan 2, ini pasti kongruen gitu ya. Jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2 yang berbatasan saja. 1, 2, 1, 3 gitu. Kongruen gitu. Ya, walaupun nanti 2 dengan 3 juga kongruen. Jadi sudut yang berbatasannya kongruen pasti. Secara khusus untuk yang berbatasannya. Yang berbatasannya kongruen. Nah, untuk membuktikannya bahwa sama seperti tadi. Pertama, kita mulai dari dua garis tegak lurus ya. K tegak lurus L, maka tadi apa? Sudut 2 apa? Siku. Sudut 1 siku. Akibatnya apa? Akibatnya ukuran tadi apa namanya? Ada teorema semua sudut siku-siku kongruen. Jadi berdasarkan teorema 14, sehingga akibatnya apa? Sudut 1 kongruen dengan sudut 2 berdasarkan teorema 14 yang mengatakan semua sudut siku-siku itu kongruen. Nah, sehingga apa? Terbukti bahwa sudut yang berbatasan itu adalah kongruen. Sehingga sudut 1 yang merupakan sudut berbatasan merupakan sudut yang kongruen. Sudut 1 dan 2 gitu ya. Kongruen. Sehingga sudut 1 dan sudut 2 yang merupakan sudut yang berbatasan merupakan sudut yang kongruen gitu ya. Itu kurang lebih yang terkait dengan teorema 16. Nah, beberapa teorema terkait konsep sudut ya. Kalau ada ditanyakan silakan. Yang berikutnya kita bahas yang namanya segi banyak. Kalau tidak ada. Nah, dalam konteks segi banyak, segi banyak diartikan sebagai lengkungan tertutup sederhana gitu. Lengkungan tertutup sederhana. Tertutup sederhana, kemudian pada satu bidang jelas ya. Satu bidang di mana yang sisi-sisinya merupakan segmen. Yang sisinya merupakan segmen. Nah, untuk pengelompokannya, segi banyak itu didasarkan pada banyaknya sisi, gitu ya. Pada banyaknya sisi. Jadi ada segi 3, gitu ya. Pertama segi 3 ya. Jadi banyak sisinya 3, gitu ya. Ini banyak sisi. Nah,
tiga. Untuk segitiga ada segi 4 gitu ya. Segi 4 banyak sisinya 4 gitu ya. 4 banyak sisinya 4. Segi 5 banyaknya sisinya 5 gitu ya. 2, 3, 4, 5 gitu ya kurang lebih. Terus segi 6, segi 7, segi 8 gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan pengelompokan segi banyak berdasarkan banyaknya sisi. Kemudian di segi banyak ada yang namanya segi banyak konveks dan tidak konveks gitu. Ada segi banyak konveks. Apa itu segi banyak konveks? Kita sebut juga cembung gitu. Segi banyak konveks itu adalah segi banyak yang setiap garis itu memuat sisi dari segi banyak tersebut. Tidak ada bagian garis yang termuat dalam interior segi banyak tersebut. Kayak gini. Kita tulis dulu. Jadi segi banyak konveks itu segi banyak yang setiap garis memuat sisi segi banyak itu tidak ada bagian garis tersebut termuat dalam interior segi banyak tersebut. Contoh yang tidak konveks misalkan begini ya. Supaya jadi perbandingan gitu. Contoh saya gini. Nah, misalkan ini. Nah, ini ya. Jadi kalau saya buat garis yang memuat sisi segi banyak ini, maka tidak ada garis yang termuat dalam interior. Contoh saya ini, garis ini melewati sisi ini ya. Melewati sisi ini, maaf, yang ini dulu. Saya ganti pakai warna yang berbeda garisnya, merah. Saya buat garis yang melalui sisi yang ini, melalui sini. Nah, garis ini tidak melewati interior, yang interior kan ini. Jadi garis tidak melewati garis ini. Coba. Nah, dia tidak melewati interior. Yang ini juga sama, tidak melewati interior ya. Nah, ketika yang garis yang ini, nah ini dia melewati interior. Nah, kalau melewati interior begini berarti dia bukan segi banyak konveks gitu ya. Contoh yang konveks misalkan segi 3 gitu ya. 3. Nah, kalau saya buat garis yang melewati sisinya, nah, saya melewati garisnya sisinya. Nah, ini tidak melewati interior. Garis yang ini juga tidak melewati interior. Ini juga tidak melewati interior. Maka segitiga ini disebut segi banyak konveks, masuk dalam kelompok segi banyak konveks. Bisa dipahami ya? Membedakan segi banyak yang konveks dan tidak konveks. Nah, syarat untuk segi banyak yang akan kita gunakan dalam konteks ini adalah segi banyak yang konveks gitu ya. Segi banyak yang konveks. Dalam konteks geometri yang kita pakai adalah segi banyak yang konveks. Oke. Jadi di geometri ini yang kita gunakan adalah segi banyak yang konveks, poligon konveks gitu.
Jadi kalau kita punya segi banyak, ya maksudnya adalah segi banyak konveks. Kemudian di segi banyak ada beberapa istilah atau penamaan gitu. Bentar, saya gambar dulu. Saya punya segi banyak A, B, C, D, E, F gitu ya, segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada C, D, D, E. Ya, ada C, D, ada D, E. Nah, C, D, D, E ini adalah kita sebut namanya sisi berurutan atau sisi berbatasan. Sisi berurutan atau berbatasan. Ya, di sisi yang berurutan atau berbatasan. Kemudian di sudutnya ada sudut E, ada sudut F gitu ya. Nah, sudut E dan sudut F ini disebut juga sudut berurutan. Berurutan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada AD ke sini. Saya gambar warna beda. Sini ada AD misalkan, kemudian ada AE dan yang lainnya ya. Jadi AD, kemudian AE, ini kita sebut sebagai diagonal. Diagonal. Istilahnya diagonal. Jadi diagonal segi banyak definisinya adalah bahwa segmen, diagonal segi banyak itu adalah segmen selain sisi. Jadi bukan sisi, selain sisi yang ditarik dari titik sudut. Yang ditarik dari titik sudut. Nah, itu namanya diagonal. Di selain sisi yang ditarik dari titik sudut namanya diagonal gitu ya. Oke. Nah, kalau dari bentuk dalam segitiga tadi yang pertama kita lihat segitiga. Dalam segitiga itu tadi banyaknya sisi kan ada 3 ya. Jadi terdapat 3 sisi yang membentuk segitiga ya. Segitiga A, B, C. Nah, dalam segitiga itu tidak ada diagonal. Kenapa? Karena dia setiap titiknya dihubungkan oleh sisi. Jadi dia tidak mempunyai diagonal. Nah, kemudian di segitiga ada yang disebut garis bagi, garis tinggi, garis berat gitu. Yang pertama garis bagi. Garis bagi berarti garis yang membagi sudut sama besar. Ini garis bagi. Garis bagi. Ada juga garis berat. Kalau garis berat apa? Garis berat, garis yang membagi sama panjang. Ini garis berat. Kalau garis tinggi, dalam segitiga ada garis tinggi. Nah, kalau garis tinggi apa? Garis yang gak lurus ya. Ini garis tinggi. Di dalam segitiga ada 3 istilah garis di dalam segitiga ya. Ada garis berat, garis tinggi, sama garis bagi. Tuh ya, 3 jenis garis dalam segitiga. Jadi ada garis
tinggi garis berat sama garis bagi. Kemudian kita lihat beberapa kasusnya. Saya gunakan dulu biar cepet ya. Dan biar nggak terlalu banyak tulis, saya pakai. Nah, ada beberapa kasus ini. Yang pertama, berilah alasan pada pada bagian alasan yang dikosongkan. Ada sudut di sini, ada sudut ABC sama DBE, gitu ya. Di mana ABC kongruen dengan sudut DBE. Jelas ya? Sudut ABC sini, jadi ABC yang ini saya pakai warna ABC yang ini, nah gitu, sama sudut kuning DBE yang kuning ini, nah gitu ya. Nah katanya sudut ABC kongruen dengan DBE. Buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2 ya, jadi sudut 2 dengan sudut 1 kongruen begitu. Buktikan. Nah, langkahnya yang pertama apa? Sudut ABC kongruen dengan sudut DBE. Alasannya apa? Ini alasannya apa nih? Ini diketahui ya. Diketahui. Sudut, ini salah ya. Ukuran sudut ACB. Salah nih ACB. ABC. Ukuran sudut ABC kongruen dengan sudut ukuran sama dengan ukuran sudut DBE. Alasannya apa? Definisi kongruensi ya, definisi kongruensi. Nah, definisi kongruensi di ukuran sudut 3 ditambah sudut ABC itu ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 2 ABC. Ini dari penjumlahan sudut 3, ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut DBE. Ini penjumlahan sudut. Oke. Yang 4 nih, ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 2 dan 3 diapain? Substitusi. Gitu ya. Disubstitusi 2 ke 3 ya, atau 3 ke 2 sama. Berikutnya yang 4, 5 ukuran 2 sama dengan ukuran 1. 4 diapain? Poin 4 diapain mengeserkan 5? Apa? Pengurangan, sifat pengurangan persamaan dengan ukuran sudut 3 sebagai pengurangnya. Jadi sisi kiri dan sisi kanan dikurangi oleh ukuran sudut 3. Ya.
Yang keenam apa? Dari 5, definisi kongruensi sudut. Jadi dua sudut dengan ukuran sama dia kongruen. Maka disebut definisi kongruensi sudut, begitu ya. Belum jelas ya? Ini. Berikutnya. Nah ini. Beri alasan untuk tiap langkah pembuktian teorema 9 tadi. Yang tadi udah ditunjukkan ini, tinggal diisi saja. Diketahui sudut A kongruen dengan sudut B, gitu ya. Ini nggak ada C. Sudut A kongruen dengan sudut B, di mana A kongruen dengan A komplement dengan C, B komplement dengan D. Tunjukkan C kongruen dengan D. Tadi sudah ya. Silahkan ini diisi. A komplement dengan C, B komplement dengan D, ini diketahui tadi gitu ya. Ini alasannya apa? Definisi sudut komplement. Ya. Nah, ini apa nih? Substitusi. Nah, ini Definisi kongruensi sudut. Ini diketahui. Ini. Oh iya. Diketahui. Nah, baru ke sini apa? Definisi kongruensi. Nah, yang ini. Ini gimana maksudnya? Oh, pengurangan. Sifat pengurangan pada persamaan. Sifat pengurangan pada persamaan. Nah, dari mana ini? Sama-sama dikurangi sudut A dan sudut B, di mana A dan B-nya sama tadi ya. Sudut A dan sudut dikurangi dengan satu bilangan. Nah, baru sini dapat ini. Ini pengurangannya. Nah, sini definisi kongruensi sudut. Definisi kongruensi sudut. Nah, ini kasus yang lain. 1 dan 2 itu komplement. 1 dan 3 komplement. 3 dan 4 ini. 3 dan 4 komplement. Kita ingin tunjukkan 1 kongruen dengan 4. Ya. Diketahui 1 kongruen dengan 4, ingin tunjukkan 2 kongruen dengan 3. Nah, gimana caranya? Pertama, kita punya 1 komplement dengan 2. Berarti apa? Ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan 90 derajat. Yang ini 3 dan 4 komplement, berarti ukuran sudut 3 sama ukuran sudut 4 itu sama dengan 90 tadi ya. Kemudian ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 4. Kemudian substitusi ke sini kan? Coba eliminasi boleh. Kalau substitusi boleh sini. Ini substitusi dulu, jadi ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4. Yang ini saya ganti dengan sudut 4. Ukuran sudut 4 tambah ukuran sudut 2 dan ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4. Di ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3. Pengurangan, nanti tuliskan alasannya. Kemudian sudut 2 kongruen dengan sudut
3. Itu kurang lebih. Jadi terkait dengan masalah yang ketiga. Yang keempat, ingin menuliskan converse berikut. Apakah converse-nya benar? Bila salah, beri contoh penyangkalannya. Sebentar ya. Izin dulu. Sebentar. Oke, berikutnya lanjut ya. Kasus converse. Tadi converse kalau P maka Q, converse-nya apa? P maka P gitu ya. Jadi kalau ini, jika dua sudut membentuk pasangan segaris, maka kedua sudut tersebut saling suplemen. Berarti converse-nya apa nih? Jika jika dua sudut saling suplemen, maka kedua sudut tersebut membentuk pasangan segaris. Benar nggak? Kalau dia dua sudutnya saling suplemen, apakah membentuk pasangan segaris? Jika dua sudutnya saling suplemen, maka dua sudut tersebut membentuk pasangan segaris. Betul nggak? Ayo jawab. Betul atau tidak? Benar, Pak. Betul, Pak. Hah? Benar. Coba cek lagi. Jika dua sudut saling suplemen. Suplemen itu apa? Jumlahnya 180 derajat. Apakah dua sudut itu pasti segaris? Kalau berbatasan, segaris. Ini kan disebut berbatasan nggak? Enggak, Pak.
Berarti apa? Tidak disyaratkan berbatasan di situ. Berarti kalau berbatasan iya, kalau tidak gimana? Ini sudut ini sudut A, ini sudut B nih. Ini kan 90. Ini 90 nih. Ini suplemen nggak? Suplemen tidak. Ini suplemen kan? 90. Berbatasan nggak? Enggak, jelas ini. Yang satu sini, yang satu sini. Berbatasan itu kalau ini dengan ini suplemen. Ini segaris, maaf. Ini segaris nggak? Enggak ya, karena dia tidak berbatasan. Jadi ini 4A ini konversinya itu tidak selalu benar. Ada kasus di mana dua sudutnya tidak berbatasan, maka dia tidak segaris gitu ya contohnya. Kasih ke contoh aja. Ya. Jadi kenapa ini salah? Karena tidak semua sudutnya berbatasan. Ada sudut yang suplemen tapi tidak berbatasan. Maka dia menjadi tidak benar. Yang kedua, jika dua sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut kongruen. Kalau dibalik, konversnya, jika dua sudut kongruen, maka dua sudut tersebut bertolak belakang. Betul nggak? Halo? Cek. Halo? Mana suaranya? Kalau dua sudut kongruen, maka dua sudut tersebut bertolak belakang. Betul tidak? Jelas tidak ya. Kalau dia sudutnya kongruen, contoh tadi ya, 90 kongruen, tapi tidak bertolak belakang. Bukan. Karena apa syarat sudut bertolak belakang? Sudutnya diperoleh dari hasil dua garis yang berpotongan, yang tidak berbatasan. Maka dia bertolak belakang. Nah, karena tidak semua yang kongruen itu adalah hasil dari dua garis berpotongan, maka jelas dia tidak selalu bertolak belakang. Ini yang kelima keliling segitiga ya. Kalau ada sisinya 6Y plus 2, 6Y plus 2, dan 4Y min 1, nyatakan panjang kelilingnya dalam tinggal dijumlahkan saja ya. Kelilingnya. Waduh, ini apa? Jadi ada di sini, diketahuinya ada garis ya, melalui AB sini. Kemudian ada XZ ke sini. Z. Ini ada XY ke sini. XY ke sini. Ini XP ke sini. Ini sudut 1, 2, ini 3. Gitu ya. Ini 4. Pertanyaannya apa? Kalau AB ini tegak lurus dengan X, ini Y ya. Nah, jadi AB tegak lurus dengan XY ini tegak lurus ya, posisinya tegak lurus. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Nah, tunjukkan bahwa katanya XY ini adalah garis bagi WXZ. WXZ. Saya gambar lagi di sini ya, biar jelas. Nanti lagi di sini aja. Biar enak.
Oke. Di sini saya tadi punya ini titik A, titik B, ya, garis. Kemudian di sini punya ini X, ya. Di sini Y. Kemudian ke sini ada XY. Sini ada XZ. Di sini tadi 1, 2, 3, 4, gitu ya. Oke. Kemudian saya punya sini AB tegak lurus dengan XY. Ini diketahui ya. AB tegak lurus dengan XY. Kemudian sudut 1 itu kongruen dengan sudut 4. Sudut 1 kongruen dengan 4. Nah, kita disuruh tunjukkan bahwa XY ini adalah garis bagi sudut WXZ. Nah, gitu. Apa ciri XY garis bagi sudut WXZ? Cirinya apa? Ciri untuk menunjukkan bahwa XY itu garis bagi WXZ. Apa yang harus kita tunjukkan? Membagi sama besar. Yang mana di sini dalam gambar ini? Betul ya, cirinya membagi sudut WXZ, berarti kan dalam hal ini sama besar. Nah, membagi WXZ sama besar itu digambar yang mana? Yang sama besar tuh 2 dan 3. Nah, berarti tunjukkan bahwa ukuran sudut 2 sama besar dengan ukuran sudut 3. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau bisa kita tunjukkan itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia garis bagi gitu ya. Oke, kita mulai pakai 2 kolom ya. Kita mulai dari yang diketahui ya, pernyataan alasan. Yang diketahuinya apa? Bahwa garis AB tegak lurus dengan XY tadi ya. Gitu ya. Nah, ini diketahui. Kemudian yang kedua tadi apa? Sudut yang terbentuknya diketahui sama, berarti AX. Yang diketahui tegak lurus ya. Jadi tegak lurus. Berdasarkan teorema tadi, kalau tegak lurus dia siku tadi ya. Teorema berapa tuh? Kalau tegak lurus dia siku katanya. Teorema mana tuh? Nah, ini jika dua garis tegak lurus maka terbentuk sudut yang kongruen yang berbatasan. Teori 16-nya, teori 15-nya, jika sudut kongruen berbatasan terbentuk dua garis yang berpengaruh, garis tersebut tegak lurus. Nah, yang ke-16, jika dua garis tegak lurus maka terbentuk sudut yang kongruen berbatasan. Nah, karena kongruen berbatasan, tegak lurus dia siku tadi. Maka di sini saya bisa menuliskan karena tegak lurus maka kongruen kan tadi ya. Kongruen. Maka sudut AXY yang ini nih. AXY sama BXY ya. Itu kongruen kata teorema 16. Dia kongruen dengan sudut BXY kata teorema 16. Kalau tegak lurus maka membentuk dua sudut yang berbatasannya kongruen. Teorema 16. Nah, kata teorema akibat dari 13, teorema 15 tadi ya, kalau dia kongruen berbatasan tegak lurus maka dia siku ya, atau teorema akibat tadi 13. Jadi kita punya di sini sudut AXY
siku-siku ya. BXY juga siku-siku. Jadi saya tulis ini sudut AXY, BXY itu siku ya. Ini teorema akibat tadi, jadi 16. Jika dua garis segalus maka sudut kongruen yang berbatasan. Kemudian di sini dia garis tegak lurus membentuk 4 sudut siku-siku 13 tuh. Di 12-nya sama. Kita pakai yang teorema 13 ya. Garis tegak lurus membentuk 4 sudut siku-siku. Ini karena tegak lurus dia membentuk siku-siku. Nah, jadi dia 13 ini. Membentuk siku-siku. Yang keempat, karena siku-siku maka dia komplement. Karena siku-siku AXY siku-siku, di mana AXY itu penyimpulan 1 dan 2. Karena 1 dan 2 itu sama dengan AXY, maka 1 dan 2 komplement gitu ya. Definisi komplement tadi. Jadi 1 dan 2 komplement. Jadi sudut 1 komplement dengan sudut 2. Ya. Kenapa? Karena ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut AXY. Di mana sudut AXY tadi 90. Siku-siku kan? Sehingga sudut 1 komplement dengan sudut 2. Hal yang sama dengan 4 dan 3 ya, sudut 4 dan 3. Sudut 3 komplement dengan sudut 4 ya. Nah, 4 dengan 3. Kenapa sama? Karena ukuran sama ukuran sudut 4 itu ukuran sudut BXY siku-siku jadi 90 ya. Nah, kemudian sudut 1 komplement dengan sudut 2, sudut 3 komplement dengan sudut 4. Sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Ini diketahui ya. Sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Diketahui. Nah, karena sudut 2 komplement dengan sudut 1, sudut 3 komplement dengan sudut 4, dan sudut 1 kongruen dengan sudut 4 tadi, kalau dua sudut kongruen terhadap sudut yang kongruen, maka dua sudutnya pasti kongruen. Ya. Komplement ya, dari komplement kita uraikan saja. Yang pertama ini dulu ya, gampang. Ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 4. Definisi kongruensi. Definisi kongruensi. Kemudian dari yang komplement ini. Komplement dengan sudut 2 berarti saya punya penjumlahannya ya. Ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan 90. Ukuran sudut 3 ditambah 3 ya. Ukuran sudut 4 juga 90. Kemudian disubstitusi itu 1 dan 4 di sini. Jadi ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4. Ukuran sudut 4-nya saya ganti, ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 4 saya substitusi, ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 1. 2 ya. Nah, ini cara jadi ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3. Akibatnya apa? Sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Karena 2 kongruen dengan sudut 3, 2 dan 3 kongruen, 2 dan 3 kongruen, maka XY garis bagi. Akibatnya apa? XY garis bagi sudut WXZ. Itu kurang lebih kaitannya dengan garis bagi ya.
Berikutnya ini ada kasus lain, aplikasi biasanya. Bisa ada di sini, terus dulu ya. Terus yang lain ya. Sini ada A, C, D. Kemudian sini ada E, sini ada F. Oke. Nah, kasusnya adalah di sini bahwa DE ini garis berat. Garis berat segitiga DAC. Yang pertama, DAC ya. Kemudian EF, panjangnya adalah 7 satuan. AC, itu panjangnya 39. Yang ditanyakan tentukan FC. Oke, nah ini mudah ya. Apa definisi garis berat? Tadi apa definisi garis berat? DE garis berat artinya apa? DE garis berat segitiga DAC berarti apa? Berarti AE sama dengan EC ya. Berarti AE di sisi lain AE ditambah EC itu sama dengan AC. Alasannya apa? Karena AEC kolinier. Nah, sehingga apa? Sehingga AE sama dengan EC berarti ini 2AE sama dengan AC. Jadi AE-nya itu adalah setengah AC. Jadi AE sama dengan EC berarti EC AE sama dengan setengah AC. AC-nya tadi berapa? 39. Berarti 39 per 2 ya. EC-nya. Jadi EC itu adalah 39 per 2. Itu EC. Jadi EC 39 per 2. Sekarang EC itu adalah F tambah FC. EC itu sama dengan EF tambah FC. Artinya apa? 39 per 2 sama dengan EF-nya kan 7 tambah FC. Nah, berarti FC-nya dapat tuh. FC-nya berarti 9 per 2 dikurangi 14 per 2. Jadi dapatnya berapa? 25 per 2. Jadi FC-nya 25 per 2. Nah, jika menggunakan konteks apa tadi? Garis berat. Ya, garis berat. Satu lagi, terakhir. Saya punya segi 7. Segi 7 A, B, C, D, E, F, G gitu ya. 7 ya. Kita gambarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi titiknya ada jadi ada A, B, C, D sini. Ini E, ini F, ini G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertanyaannya, ada berapa diagonal yang bisa dibuat? Coba
Coba cek ada berapa diagonal yang dapat dibuat. Nah, coba ada berapa diagonal? Ada berapa? Coba silakan. Oke, sama-sama aja. Ada. Dicek. Saya pakai warna beda-beda. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, itu 4. Mana lagi? Yang dari B, sini. 1, 2, 3, 4. Dari C, mana lain? C, ke sini sudah. Ke sini belum. Nah, sini belum. Sini belum. Oke. Ada 1, 2, 3. Oke, yang C. Yang D. Yang D. D ke sini udah. Ke A. Ke G belum. Ke F belum. Ke B sudah. D sudah. Mana lagi? E ke A sudah. Ke G belum. Ke F enggak. Ke B sudah. Ke C sudah. F ke A sudah. B sudah. C sudah. D sudah. G ke D sudah. Ke B sudah. C sudah. D sudah. E sudah. Nah, jadi sudah ya. Ada berapa tuh hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa ini? Pusing ya? Pusing ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya? 12, 13 ini. 14, 14, 14. Udah, itu doang ya. 14. Tadi ada 14 diagonal. Nah, kalau ada lebih nanti dicek lagi. Kurang lebih itu. Nah, itu beberapa contoh kasus kaitannya dengan segi banyak ya, diagonal pada segi banyak. Ada 14 betul. Ada 14. Bisa cek di situ. Ada 4, 4, 3, 2, 1. Sampai sini ada ditanyakan? Jadi tugasnya tadi ada 6 ya. Tadi kosong 6. Silakan dikerjakan, nanti dibuat soft copy saja di kolektif oleh PJ kelas D gitu ya, untuk disampaikan nanti sebagai tugas kedua. Ada ditanyakan sampai sini? Ya. Boleh minta catatan hari ini sama PDF minggu lalu nggak, Pak? Saya kirim hari ini ya.
Iya, Pak. Setelah ini saya kirim. Iya. Ya, lupa. Baik, kalau nggak ada itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu bukan depan. Mudah-mudahan bukan depan offline ya bisa kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.